Jadi kalau kita lihat di hutan atau apa kan gampang mengaum, gampang marah. Ya. Maka secara normal kalau tidak bisa mengendalikan marahnya, orang yang berkarakter macan itu banyak musuh. Di alam, macan mudah marah itu bagus di alam. Karena apa? Karena dia untuk mempertahankan eksistensi hidupnya. Akan tetapi kalau pada manusia yang dalam hubungan aksi dengan sesamanya, kan nggak bisa kita hadapi dengan mudah marah. Ya. Selamat berjumpa kembali di Rumah Kajian Hakikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Banyak orang yang berpandangan kalau apa yang disajikan dalam memahami hubungan weton atau kelahiran kita itu dengan karakter-karakter yang ada di alam ini dianggap hanya 10 yang sudah saya berikan pada Pak Arasan. Padahal kita masih ada kaitannya dengan bagaimana itu dengan karakter binatang, bagaimana itu dengan karakter wuku. 1 tahun wuku ada 30 wuku, 1 wuku itu 7 hari. Dan itu ada namanya sendiri-sendiri sampai 30. Juga ada pranata mangsa. Ya. Ini semua nanti saling terkait. Loh, kok belum ada yang muncul di Pak Arasan? Ya mungkin yang di Aras itu kalah kuat kaitannya dengan binatang. Ya. Nah jadi dalam hal ini kita akan mempelajari weton dalam kaitannya dengan watak dan karakter binatang. Sekali lagi saya mengingatkan bahwa ini tidak berkaitan dengan keimanan Anda. Ini hanya kearifan lokal. Anda mau percaya boleh, tidak mau percaya boleh, nggak ada yang melarang. Tetapi orang yang pandai di dalam memahami kearifan lokal, ya pasti dipelajari. Soalnya kalau kita pandai memahami kearifan lokal itu, kita selalu ingin memperoleh hikmah yang sebaik-baiknya dari karakter lokal itu. Ya. Jadi kalau kemarin itu watak dan arasnya, sekarang bagaimana kaitannya dengan binatang? Tikus, kucing, harimau atau macan, kambing, sapi, kera, dan anjing. Ya. Jadi di dalam primbon Jawa, jadi di dalam perhitungan Jawa, seseorang itu dilahirkan ada kaitannya dengan watak kelahirannya, yaitu hari dan pasarannya. Ya, yang kita ketahui 1 minggu itu 7 hari, 1 pasar itu 5 hari, 1 selapan itu 35 hari. Yang waktu yang lalu saya keliru nyebut. Ya. Nah, sekarang ini lebih dikaitkan dengan pasarannya. Tapi pasaran yang sama belum tentu binatangnya sama. Ya. Jadi ingat kembali. Mulainya dari, kalau pasaran itu dari legi, ya, legi, paing, pon, wage, kliwon. Ya. Nah, legi itu terkait dengan karakter tikus bila leginya itu berhubungan dengan hari Senin, Jumat, Sabtu. Berarti Senin legi, Jumat legi, Sabtu legi, itu karakter binatangnya adalah tikus. Kalau dilahirkan pada hari Minggu, Selasa, Rabu, Kamis legi, itu karakter binatangnya kucing. Kemudian kalau paing, itu dari hari Minggu sampai hari Sabtu semuanya terkait dengan karakter binatang harimau atau macan. Pon juga demikian, dari Minggu sampai Sabtu terkait dengan kambing. Sapi dari Minggu sampai Sabtu itu berkaitan dengan wage, ya, itu sapi. Ya. Kemudian pasaran kliwon. Kalau kliwonnya itu berkaitan dengan hari Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu, berarti karakternya binatang kera.
Kalau kliwonya itu berkaitan Minggu, Senin, Kamis, berarti karakter binatangnya anjing ya. Jadi jangan lupa ada 2 pasaran yang berkaitan dengan 2 karakter binatang. Yang pertama legi, ya, legi itu punya karakter tikus atau kucing, harinya tadi sudah saya sebutkan, dan kliwon itu karakternya kera atau anjing ya. Sekarang kita mempelajari ya karakter binatangnya itu. Boleh jadi loh ada orang yang perilakunya sehari-hari itu lebih menampakkan karakter binatangnya daripada karakter Pak Arasanya atau Arasnya. Atau boleh jadi campuran antara karakter binatangnya dan karakter Arasnya. Jadi ini penting. Untuk apa? Supaya kita tahu, kita bisa ngambil hikmahnya. Kalau pas karakter yang baik, maka kita genjot diri kita untuk melakukan kebaikan itu. Tapi kalau karakter negatifnya atau karakter lemahnya atau buruknya, kita harus halangi supaya tidak muncul. Pertama adalah karakter tikus. Ya. Tikus itu memiliki karakter, yaitu kebaikan atau kejahatan orang lain itu selalu diingat. Nah, itu karakter tikus. Jadi artinya di alam ini ya, kalau kita itu melakukan upaya membunuh tikus, tikus itu ingat kalau kemarin temannya makan ikan terbunuh, ya dia tidak akan makan ikan lagi, teman-temannya yang lain itu. Nah, kalau ada orang memberi baik, memang sengaja memberi makanan tikus dan itu aman, ya tikus akan mengingatnya sehingga dia tidak mengganggu yang lainnya, tapi khusus untuk makan di yang disediakan. Dulu ya orang-orang kita itu menjaga sawahnya itu tidak dengan pestisida, ya, tidak dengan racun, tapi dikasih makanan ya tertentu di sebagian dari sawah itu dan hanya makan di situ saja. Jadi padi yang lain-lainnya tidak dimakan. Nah, tapi kalau sekarang kan orang menggunakan pestisida punya dampak buruk ya dengan pestisida itu, yaitu adanya kerusakan lingkungan. Nah, itulah kearifan lokal. Jadi orang dulu itu bisa melihat, oh tikus, ya sudahlah kalau gitu tikus itu kita berikan makanan di sini, dia tidak akan ganggu sawahnya. Ya. Nah, kedua, tikus itu orang yang berkarakter tikus itu pandai cari nafkah. Ya, karena tikus itu kan pandai cari makan. Apa saja coba itu. Ya. Kalau tikus itu nggak akan ini, ya selalu ada saja yang bisa dimakan. Tapi tikus itu gampang tertipu. Namun kalau dia tertipu justru rezekinya itu tambah besar. Jadi kalau ada orang ya itu mencoba menipu orang yang berkarakter tikus, maka orang yang berkarakter tikus itu malah rezekinya besar. Yang terakhir yang harus kita pahami ya, kemungkinan besar orang yang berkarakter tikus itu bisa lolos kalau terjadi bencana. Nah, di sini perlu diingat, jangan karena kita tahu ya, karena pengalamannya mungkin kalau ada bencana kok bisa lolos, terus berpikiran tenang aja, saya ini ada bencana seperti selalu selamat kok. Nah, disinilah orang yang berkarakter tikus harus tetap waspada. Ya. Jadi di situ. Jadi caranya kita itu mengambil hikmah itu di situ. Nah, yang kedua kucing. Kucing itu karakternya adalah selalu waspada. Jadi kalau kucing orang ya memiliki karakter kucing, itu awas, ada apa-apa pokoknya dia itu awas, waspada. Jadi kebiasaan waspada itu penting ya, supaya dia tidak gampang terjebak ya. Karena ada kelemahan karakter kucing. Kucing itu sering mudah ditipu ya, karena lengahnya.
Misalnya ya, kucing itu tetap berulang kali akan melakukan. Misalnya gini ya, ada kucing ditipu dengan daging. Dia itu pasti ngambil. Meskipun tertangkap terus dipukuli kucing itu, nanti ya beberapa saat lagi kalau diberi daging, dia mau lagi gitu loh ya. Nah, ini karakter kucing. Sehingga orang yang berkarakter kucing disinilah harus jaga jarak istilahnya. Maksudnya jaga jarak itu gini, oh ini jangan-jangan yang diberikan ini tujuannya untuk merayu saya, melemahkan saya, ya. Nah, jadi di situ, ya. Nah, tapi kucing itu punya watak optimis. Jadi kalau orang ya dilahirkan dengan karakter kucing itu punya rasa optimis. Optimisnya itu gede ya. Baik, orang optimis itu bagus sekali. Orang optimis itu tidak mudah mengalami shock, tidak mudah mengalami penderitaan. Oleh karena itu, karena kucing itu selalu optimis, jadi seandainya orang yang berkarakter kucing itu mengalami penderitaan atau kesedihan, dia sengaja sembunyikan. Dia tidak akan tampakkan pada orang lain. Kucing itu juga bisa hidup dalam keadaan apapun. Beda dengan tikus loh ya. Tikus itu kalau betul-betul sudah tidak ada makanan, biasanya hilang. Tapi kalau kucing tidak, kondisi apapun sanggup untuk hidup. Nah, kucing ini ya kan, yang harus bisa kita pahami adalah yang negatifnya supaya tidak terjerumus. Yaitu tadi sering tertipu ya. Jadi kalau orang berwatak kucing, jaga hati-hati terhadap hoax, terhadap rayuan, terhadap upaya untuk merugikan dirinya. Ya, ini kucing. Nah, sekarang harimau atau macan. Jadi kalau kita lihat di hutan atau apa kan gampang mengaum, gampang marah. Ya. Maka secara normal kalau tidak bisa mengendalikan marahnya, orang yang berkarakter macan itu banyak musuh. Nah, artinya apa? Di alam, macan mudah marah itu bagus di alam. Karena apa? Karena dia untuk mempertahankan eksistensi hidupnya. Akan tetapi kalau pada manusia yang dalam hubungan aksi dengan sesamanya, kan nggak bisa kita hadapi dengan mudah marah. Ya. Macan itu ya kalau tertipu, misalnya ada orang berusaha menipu dia, ya rugi. Karena dia tidak akan bisa memperoleh rezeki yang seperti yang dialami oleh tikus. Ya, kalau tikus tertipu, rezekinya tambah gede. Kalau macan tertipu, ya loss, rugi. Ya. Macan ini bila sampai marahnya itu karena terganggu, akan berperilaku sadis. Ya. Jadi orang yang berkarakter macan ini harus diketahui supaya dia tidak terganggu. Sebab kalau terganggu, dia akan marah luar biasa dan bisa sadis perilakunya terhadap yang membuat marah. Tetapi kalau kemarahannya itu karena naiknya emosinya, orang yang berkarakter macan hanya naik emosi karena dirinya sendiri, maka kemarahannya itu cepat padam. Nah, ini kalau karakter macan ya, jadi cepat padam. Yang juga perlu diingat ada karakter negatif, yaitu mudah terhasut oleh pasangannya. Jadi maksudnya itu kalau pasangan itu ya bisa pasangan dalam suami istri, bisa pasangan dalam bisnis, ya kita yang disebut partner lah pokoknya. Ini ya kalau partnernya itu tidak jujur itu bisa menghasut dia. Nah, jadi di situ.
Nah, ini orang yang berkarakter macan harus waspada. Jangan sampai ya teman seiring, teman sejalan atau orang yang bekerja sama dengan kita malah bisa menghasut kita. Kita justru rugi, ya mereka partner kita akan ambil untung dari karakter macan yang dimilikinya, ya. Jadi di situ. Nah, keempat ini kambing, ya. Jadi ia orang yang mudah menurut, ya. Itu karakter kambing. Orang yang karakter kambing itu juga hidup sederhana. Tapi negatifnya, karakter kambing itu berani melawan orang yang menolong, memberikan tempat, memberikan posisi, atau orang yang pernah menolongnya dalam bentuk lain. Ya, entah itu menolong dalam bentuk harta, ya, dalam bentuk tempat tinggal dan sebagainya. Kemudian kalau dia merasa tak berkenan dengan atasannya, orang yang berkarakter kambing itu berani membantah atasan. Nah, ini harus hati-hati karena kan tidak berkenan itu belum tentu loh atasannya salah. Boleh jadi bawahan itu sendiri yang salah. Dan kalau sudah melakukan perlawanan, susah diredakan. Tetapi orang yang berkarakter kambing itu bisa menjadi sahabat baik. Jadi artinya kalau kita apakah itu berjodoh dengan orang yang berkarakter kambing, maksudnya kalau laki-laki ketemu istrinya yang berkarakter kambing atau istri ketemu suaminya yang berkarakter kambing, maka itu bisa menjadi sahabat yang baik dalam perjodohannya itu. Dan orang yang berkarakter kambing itu biasanya diikuti orang banyak. Makanya ada orang yang kok gampang ya dia itu diikuti, itu karena karakter kambingnya. Ya. Yang kelima adalah karakter sapi. Ya. Nah, karakter sapi itu selalu siap membantu orang lain. Nah, jadi ada orang yang memang hidupnya itu wah selalu kalau dimintai bantuan gitu langsung dia itu siap membantu orang lain. Dan sapi itu tidak suka kekerasan. Jadi dalam hidupnya itu dia selalu berusaha menghindari kekerasan. Ini sapi. Kemudian sapi itu karakter orang yang dalam mencari nafkahnya itu lebih memilih gaji, artinya itu dia tidak mau berdagang itu ngandung risiko. Nah, artinya senang jadi pegawai. Ya, itu karakter sapi. Kemudian karakter sapi itu juga tak mau ya menghadapi persoalan yang rumit, ya. Pokoknya yang rumit-rumit emoh, ya. Dan karakter sapi itu juga punya daya juang untuk melakukan segala sesuatu itu diselesaikan sendiri. Jadi artinya dia tidak mencoba dengan orang lain, tapi pokoknya dia berusaha untuk bisa menyelesaikannya sendiri. Kemudian negatifnya apa? Negatifnya ceroboh. Jadi sapi itu ya kan tadi kan senang melakukan sendiri kan, kadang-kadang dia lupa akhirnya ceroboh. Ya, ceroboh itu ya berarti melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan, tidak sesuai dengan aturan yang ditentukan. Jadi di situ. Nah, yang keenam dan ketujuh ini terkait dengan pasaran kliwon. Pasaran kliwon itu ada dua. Nah, kera itu memiliki karakter suka meniru orang lain. Ya, meniru itu dalam batas tertentu ya baik juga. Ada orang ya bisa berdagang, dia mencoba meniru cara dagangnya. Ada orang melakukan industri, dia mencoba melakukan industri yang sama. Nggak apa-apa. Tapi kalau terus meniru perilakunya orang, ya buruk. Ya. Orang yang berkarakter kera itu juga cemburuan. Cemburuan itu ya dalam banyak hal itu buruk, dalam banyak hal. Tapi dalam hal-hal tertentu yang istilahnya itu cemburu, kalau ada orang giat mencari ilmu,
terus dia mengejar, terus mencari ilmu, ya. Atau ada orang yang berprestasi, dia cemburu, berarti dia ingin berprestasi. Ya, kalau di situ ya baik, tapi nah, kemudian ada yang buruk juga bagi orang yang berkarakter kera, tak bisa ya menghargai jasa orang lain. Tetapi karakter kera itu orangnya juga banyak akal, cerdas. Asal jangan ngakali orang ya. Nah, ini bagus ya kalau untuk istilahnya menyelesaikan persoalan. Tapi ada sifat kera ya, itu tergantung lingkungan. Maksudnya orang yang berkarakter kera, kalau lingkungannya baik, biasanya dia ikut baik. Tapi kalau lingkungannya buruk, dia katut menjadi orang yang berperilaku buruk. Nah, yang terakhir anjing. Apa karakter orang yang punya kaitannya dengan karakter anjing itu? Setia, bisa makan apapun. Ya, anjing itu kan bisa makan apapun. Ya, dikasih makanan apa saja mau. Ya. Jadi itu adalah cara untuk survive. Ya, dia bisa makan apapun, nggak ada halangan. Ada karakter anjing yang bagus itu, suka menolong orang. Tetapi ada karakter yang buruk bagi karakter anjing, yaitu malas bekerja. Kan sering kan anjing itu tiduran saja seharian, malas bekerja. Ya. Nah, yang malas bekerja ini kalau saudara-saudara yang sedang ya menonton video ini karakternya anjing, maka wah ini jangan sampai saya menjadi pemalas, karena malas bekerja itu akan merugikan diri sendiri. Kemudian anjing itu juga bila sudah mau melakukan sesuatu, ia tak pandang waktu. Ini sifat bagus tapi bisa merugikan karena dia tak pandang waktu. Sehingga kadang-kadang bisa membuat dirinya itu sakit. Ada orang yang karena dia sudah mau mengerjakan, maka waktu itu tidak diperhatikan sama sekali. Bahkan masalah makan, masalah minuman, telat dan sebagainya, dia tidak peduli. Jadi sekarang saudara-saudara sudah punya ya perhitungan berdasarkan aras yang 10 itu ya. Sekarang berdasarkan karakter binatang yang dimulai dari kaitannya dengan pasarannya ya. Presiden kita itu saya beritahu supaya bisa menyadari baik kaitannya dengan aras maupun kaitannya dengan karakter binatang. Ya, nanti kan masih ada lagi dengan karakter yang lain. Tapi ini saya bacakan ya. Presiden Soekarno lahirnya Kamis Pon. Ya. Presiden Soekarno lahirnya Kamis Pon. Jadi saya nggak perlu nguraikan di sini. Presiden Soeharto lahirnya Rabu Kliwon. Ya, Anda cari sendiri nanti karakter binatangnya apa. Presiden Habibie lahirnya Kamis Legi. Presiden Gus Dur lahirnya yaitu Sabtu Legi. Presiden Megawati lahirnya Kamis Kliwon. Presiden SBY lahirnya Jumat Kliwon. Nah, Presiden Joko Widodo dan Presiden Prabowo Subianto sama-sama lahir pada hari dan pasaran Rabu Pon. Ya. Ini rakyatnya harus mengerti supaya kapan bisa ngeritik, kapan bisa memberikan pandangannya, supaya akhirnya apa yang diinginkan oleh pemimpin dan apa yang dimaui oleh rakyatnya itu ketemu. Ya, ini kan kita ngajak supaya hidup itu baik ya, supaya bisa hidup dalam tataran bernegara yang aman, sentosa, sejahtera bersama-sama ya. Jadi ini penting dan bisa saja
hitungan ini kan saya dasarkan dari Google. Bisa saja Google tidak melihat jamnya, ya. Itu berarti ya ikut hari sebelumnya. Misalnya gini kan, misalnya ya Rabu Pon, itu Google. Tapi kalau orang itu lahirnya Rabu setelah maghrib, ya tidak Rabu Pon lagi. Ya, dia berarti Kamis Wage, ya. Kalau setelah maghrib. Kalau sebelum maghrib masih Rabu Pon. Jadi kita bisa ya mencoba menghitung kalau lahirnya itu di malam hari, ya. Artinya setelah maghrib. Jadi itu. Nah, kalau lahirnya itu di siang ya sudah disebut Rabu Pon ya Rabu Pon. Kamis Pon ya Kamis Pon. Jadi seperti itu. Nah, apa yang saya sampaikan ini ambillah hikmahnya, ambillah manfaatnya, ya. Kalau tidak mau pusing, tidak mau menghitung, tidak menjadi masalah. Yang penting Anda bisa memahami ini diberikan bukan sebagai keimanan, disampaikan bukan sebagai keimanan, tetapi Anda percaya untuk kebaikan Anda boleh, Anda tidak percaya, tidak ada kaitannya dengan Anda boleh, nggak ada masalah. Saya mengucapkan terima kasih kepada saudara semua atas perhatiannya terhadap apa yang saya sampaikan ini. Dan bila masih ada yang kelewatan, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.